Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini masih sama, saya masih membahas materi di tingkat SMP ya atau MTS, ya tentu saja masih dengan pelajaran IPA. Sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang cahaya. Ada apa yang akan kita bahas? Ya, pada kesempatan kali ini lebih fokus pada eh, sifat-sifat cahaya itu sendiri dan juga pembentukan bayangan pada cermin datar. Nanti pada berikutnya baru ke cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama kita bahas adalah mengenai gelombang cahaya. Yang mana cahaya sendiri itu adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Jadi kan ada gelombang yang merambat menggunakan medium. Misalnya bunyi ini merambat melalui udara. Itu misalnya contohnya. Nah, sementara cahaya ini termasuk gelombang elektromagnetik yang mana merambat tanpa memerlukan medium merambat. Cahaya biasanya kita lihat merupakan kelompok sinar cahaya yang disebut dengan berkas cahaya. Jadi sinar yang kita lihat, ya cahaya yang kita lihat itu merupakan kumpulan dari sinar-sinar. Ya, yang mana dapat digolongkan atas. Ada yang namanya berkas cahaya menyebar atau divergen, yaitu berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Misalnya kalau kita lihat pada lampu senter, berawal dari satu titik ya boleh lampunya kemudian cahayanya menyebar. Kemudian ada berkas cahaya sejajar yang mana berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Serta ada berkas cahaya mengumpul yaitu berkas cahaya yang menuju satu titik tertentu. Misalnya ketika kita menyenterkan eh, cahaya ke lensa cekung misalnya. Sehingga sinarnya berkumpul pada satu titik. Nah, ini contohnya. Ini yang disebut dengan ini sumber cahayanya ketika disenterkan maka dia menyebar. Nah, ini namanya divergen. Sedangkan ketika dia ini disenter ini berarti kan dia menuju pada satu titik. Nah, ini disebut dengan istilah konvergen. Yang sejajar disebut dengan istilah berkas cahaya sejajar. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Misalnya lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Karena sifat cahaya itu merambat lurus, maka dapat dimanfaatkan pada penggunaan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Nah, ini misalnya kalau kita menggunakan senter, cahayanya merambat lurus ya. Jadi cahayanya tidak belok-belok, ya, tidak meliuk-liuk, tetapi lurus. Berkas cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan ada tidaknya benda yang ditembus cahaya, benda tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda gelap dan benda bening. Benda gelap itu adalah benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Misalnya kalau pada gambar ini, misalnya batu. Batuannya di center, berarti cahayanya tidak tembus melalui batu. Berarti batu ini adalah benda gelap. Berbeda jika gelas kaca tadi yang disenter, maka cahayanya akan tembus. Nah, ini berarti dia benda bening. Ya. Lalu berikutnya cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda kerapatannya, maka cahaya tersebut dapat dibelokkan. Dibiaskan itu artinya dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya setelah melewati media rambatan yang berbeda itulah yang disebut dengan istilah pembiasan. Contohnya pensil yang dimasukkan dalam gelas. Jadi kalau kita lihat gelas ini, nah ini ada gambar gelas.
kelihatannya seolah-olah pensilnya patah, sebenarnya tidak. Ini yang contoh dari cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi ketika ada cahayanya sini menembus air, ketika yang menembus air, maka di sini cahayanya dibelokkan sehingga kelihatan pensilnya seperti patah padahal tidak. Kemudian cahaya dapat diuraikan, artinya cahaya yang kita lihat itu tersusun dari berbagai macam cahaya yang memiliki warna. Dan itu nanti bisa diuraikan, misalnya menggunakan prisma seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat sinar matahari itu terdiri dari berbagai macam warna sinar, yaitu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan jika dipisahkan nanti bisa terlihat ya, contohnya pada peristiwa pelangi. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut dapat dipantulkan. Adanya dua jenis pemantulan, yaitu ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Apabila cahaya mengenai permukaan tidak rata atau kasar, maka terjadi pemantulan baur yang sinarnya tidak beraturan. Contohnya pemantulan pada cermin. Sekarang gini, saya mau tanya sebelumnya. Ketika kita melihat ya sebenarnya yang terpenting itu apa sebenarnya? Yang terpenting dalam proses melihat itu apa? Yang terpenting itu kan adalah cahaya gitu ya. Jadi ketika kita melihat cahaya suatu benda warnanya hijau, berarti ada cahaya yang mantul ke benda tersebut dan kemudian ditangkap oleh mata sebagai warna hijau. Nah, itu contohnya. Itu salah satu contoh dari pemantulan tadi. Tanpa ada cahaya kita tidak bisa membedakan warna benda. Dan artinya eh, kita bisa melihat benda tersebut karena ada pantulan cahaya. Ya, paham ya? Jadi ketika kita melihat oh ada kursi warnanya hijau, berarti ada cahaya hijau yang memantul ke kursi tersebut dan pantulannya diarahkan ke mata kita sehingga otak menerjemahkannya sebagai warna hijau seperti itu ya. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu dibagi atas dua, yaitu ada pemantulan baur yang mana terjadi apabila benda yang terkena cahaya tidak rata. Ini misalnya gambar pertama, ini benda yang diistilahkan sebagai pemantulan baur. Yang mana kalau kita lihat ini permukaannya tidak rata sehingga ketika cahaya datang dia berbeloknya tidak teratur. Maka disebut dengan istilah pemantulan baur. Ada lagi pemantulan teratur yaitu apabila benda yang terkena cahaya itu rata. Ya misalnya pada cermin ini. Nah, pada cermin ini kita lihat pada yang kedua ini ada pemantulan teratur yang mana ketika sinar datang sama dengan sinar pantul dan seterusnya karena bendanya rata. Next, pemantulan pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan yang rata, datar dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Pada cermin datar berlaku hukum pemantulan sinelus yaitu sinar datang garis nomor dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sehingga kalau kita gambarkan, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, yang mana tadi dikatakan di hukum pemantulan yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Ini bidang datar, sinar datang, sinar pantul, dan sinar normal ya atau garis normal berada pada satu bidang datar. Jadi pas ya. Lalu yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini sudut datang, ini sudut pantul. Ini besarnya sama. Lalu, bagaimana Pak bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Nah, bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu memiliki sifat antara lain yang pertama, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Jadi kalau tingginya 1 meter di cerminnya tetap segitu. Ya, orang yang misalnya tingginya misalnya ketika ada anak-anak yang bercermin tingginya misalnya 50 cm misalnya maka di cermin juga tetap 50 cm tidak bertambah tidak berkurang. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi kalau kita bercermin misalnya jaraknya 1 meter maka akan sama dengan jarak bayangan di cermin juga 1 meter.
Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Misalnya karena kita menghadap kaca, ya menghadap cermin, maka posisi kita kan akan berlawanan gitu ya. Misalnya kalau yang kanan, ketika tangan kanan, kemudian di cermin akan menjadi tangan kiri. Ya, daerah kanan akan menjadi daerah yang kiri. Begitu sebaliknya. Sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Artinya kalau bendanya tegak, maka di cermin akan bentuknya tegak juga. Jadi ketika kalian bercerminnya sambil berdiri, maka yang muncul ya kalian sedang berdiri. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi tidur. Bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan yang dapat dilihat dalam cermin, akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap pada sebuah layar. Nah, karena bentuknya semu atau maya, maka dia tidak bisa ditangkap oleh layar. Yang bisa ditangkap oleh layar itu misalnya apa, Pak? Misalnya gambar proyektor. Ya, gambar proyektor LCD atau mungkin gambar di bioskop gitu ya. Itu kan bayangannya bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan cermin tidak bisa ditangkap oleh layar, hanya bisa ditangkap pada cermin itu sendiri. Nah, Pak, kalau seandainya cerminnya disusun seperti ini, Pak, membentuk sudut, kira-kira bagaimana sifat bayangannya? Nah, ini ya. Jadi ketika suatu benda atau ketika cermin disusun membentuk sudut seperti ini, maka berapa jumlah bayangannya? Nah, gitu kan? Maka berapakah jumlah bayangan yang terbentuk gitu? Nah, jawabannya banyaknya bayangan antara dua cermin yang dipasang berhadapan membentuk sudut dapat ditentukan melalui rumus berikut, yaitu N atau jumlah bayangan sama dengan 360 per alfa. Alfa itu adalah sudutnya dikurangi 1. Dengan N adalah jumlah bayangan terbentuk, alfa adalah sudut yang dibentuk. Adapun ketika kita ingin mencari tinggi cermin datar yang ideal untuk kita bercermin, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghitung setengah kali tinggi badan. Contoh soalnya, sebuah cermin datar dipasang berhadapan membentuk sudut 30 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Berarti dia tadi itu ya. Jadi membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah jumlah bayangan benda yang akan dibentuk. Jawab, diketahui sudutnya 30 derajat. Ini termasuk sudut-sudut istimewa. Yang ditanya adalah N-nya atau jumlah bayangannya. Dijawab, N sama dengan 360 bagi alfa dikurang 1. N sama dengan 360 bagi 30 dikurang 1. Sama dengan 12 kurang 1. N sama dengan 11. Maka jumlah bayangan yang terbentuk ada 11. Selanjutnya, Budi memiliki tinggi badan 160 cm berdiri di depan cermin. Berapakah tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar Budi dapat melihat seluruh badannya? Nah, berarti di sini mencari T atau panjang cermin datar. Dijawab, tinggi badan sama dengan 160 cm, tinggi cerminnya berapa supaya kelihatan? Nah, maka T cermin sama dengan setengah kali tinggi badan. Nah, tinggi badannya ada 160. Maka T cermin sama dengan 80 cm. Jadi tinggi minimal cermin yang dibutuhkan adalah 80 cm. Sekian dan terima kasih penjelasan dari video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.